Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atamasa ilal baghdad walatan sa'imilu arribat. Idza kuntum ummat Muhammad ajibu salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan nikmat dan taufiknya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, keharibaan kita, baginda kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati seluruh panitia Lomba Pidato, dan tak lupa pula teman-temanku yang insya Allah calon penghuni surga ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini, saya ingin membawakan sebuah pidato yang berjudul Menjaga Kesehatan Mental dalam Ajaran Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali disibukkan dengan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu kesehatan mental kita. Dengan demikian, Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan yang jelas untuk bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubukum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Dari ayat tersebut dapat kita pelajari bahwa menjaga kesehatan mental adalah dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, dengan berdoa, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah sebuah kunci ketenangan hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini banyak sekali berita tentang kasus pembunuhan. Orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tua, bahkan ada kasus bunuh diri. Itu adalah salah satu dampak dari kesehatan mental kita yang terganggu. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah tentang Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, yaitu Sayyidina Ali yang merasa kasihan kepada Sayyidah Fatimah karena melihat Sayyidah Fatimah mengerjakan pekerjaan rumah sendirian, seperti mengangkat air, menggiling gandum, mengurus anak-anak, membersihkan rumah. Itu semua beliau lakukan sendirian setiap harinya. Dengan begitu Sayyidina Ali merasa kasihan. Kemudian Sayyidina Ali berinisiatif untuk meminta solusi, meminta budak kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Ali datang kepada Nabi. Kemudian Nabi tersenyum mendengar curhatan Sayyidina Ali. Kemudian Nabi berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai anakku,
Maukah engkau ayah kasih sesuatu yang lebih baik daripada seorang budak? Kemudian Sayyidah Fatimah menjawab, apa itu wahai ayahku? Kemudian Nabi berkata lagi, bertakwalah engkau kepada Allah dan setiap kali hendak tidur, bacalah zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Maka itu ada lebih baik daripada seorang pembantu. Nah, jadi apa yang dapat kita ambil dari kisah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah tersebut? Jadi pekerjaan Sayyidah Fatimah itu sangat relate dengan pekerjaan kita pada saat ini. Contoh lain seperti kita sebagai mahasiswa, misalnya tiba-tiba mendapat tugas yang banyak, tiba-tiba dikejar deadline, itu akan membuat seseorang stres. Nah, bukan berarti di sini Sayyidah Fatimah stres, tidak. Sayyidah Fatimah hanya mencari solusi. Begitu juga kita, ketika kita stres, pasti kita mencari sebuah solusi yang menurut kita bisa mengurangi beban kita. Nah, tetapi apa yang diberikan Nabi? Apakah seorang asisten rumah tangga? Apakah itu sebuah mesin cuci? Tidak. Akan tetapi Nabi memberi sebuah amalan, yaitu disuruh bertakwa kepada Allah dan membaca zikir dengan mengingat Allah. Nah, jadi analoginya seperti ini. Jika kita memiliki seorang anak, misalnya 10 anak, dan kita hanya memiliki rumah yang ruangannya hanya ukurannya 3 kali 3, maka beban anak tersebut akan terasa sempit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengurangi anak kita dengan membuang anak tersebut? Tidak. Akan tetapi yang harus kita lakukan adalah membangun rumah yang lebih luas agar mampu menampung anak 10 tersebut supaya terasa tidak sempit lagi. Nah, terkadang bukan beban kita yang berat, tapi hati kita yang sempit. Terkadang bukan masalah kita yang besar, tapi mental kita yang lemah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama menjaga kesehatan mental kita. Karena kesehatan mental sangat penting. Kesehatan mental sangat berpengaruh dengan kesehatan fisik kita juga. Dengan begitu, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, selalu mengingat Allah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga bersabar dalam menghadapi segala cobaan, menerima segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya dari saya sendiri, bila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur maqala wala tanzur manqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.